Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Kita bertemu lagi di siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa, dan seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema topik yang tentunya sangat menarik di sore hari ini ya. Sobat Sehat, pemerintah mengumumkan bahwa varian COVID-19 baru yakni XBB telah ada di Indonesia. Masyarakat pun dihimbau untuk bisa tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan di kemudian hari. Lantas bagaimana nih Sobat Sehat perkembangan kasus varian XBB tersebut saat ini, dan di sore hari ini juga dalam topik kendalikan XBB, lengkapi vaksinasi COVID-19 dan tetap prokes. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Selamat sore Dr. Syahril dan juga Dr. Reisa. Ya, selamat sore Dr. Reisa, Mbak Audi, dan para pendengar semuanya ya. Selamat sore Dr. Syahril semuanya. Oke, baik. Semoga sehat selalu ya untuk kedua narasumber kita di sore hari ini. Dan Sobat Sehat, untuk talk show sore ini bisa kamu simak juga melalui IGTV-nya di @Radio Kesehatan, IGTV @Kemenkes_RI, serta disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, IGTV @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung, bertanya seputaran topik, silahkan di SMS WhatsApp-nya 0811-874-1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @Radio Kesehatan. Mungkin sebagai awalan saya ke Dr. Reisa terlebih dahulu. Dokter, bagaimana sih dok perkembangan kasus COVID-19 secara global saat ini di tengah ditemukannya varian baru yaitu XBB? Silakan Dr. Reisa. Terima kasih Mbak Andini. Sobat Sehat, Yatias, dan para pendengar RRI, memang kalau kita melihat secara global ya, kasus COVID-19 sayangnya sedang naik kembali. Memang kita bisa kaitkan dengan salah satunya adanya varian baru nih yang tengah merebak ya, ditemukan di banyak negara, yakni adanya varian XBB ini. Atau berdasarkan WHO penamaannya adalah BA.2.10. Jadi XBB ini merupakan mutasi dari BA.2 dari varian Omicron. Jadi ini masih termasuk varian Omicron sebenarnya, yang memang pertama kali diidentifikasi itu pada bulan Agustus lalu. Yang perlu diingat ya Sobat Sehat semuanya, bahwa mutasi virus ini kan sebenarnya sesuatu yang alamiah terjadi. Jadi memang sangat mungkin terjadi. Nah, ketika satu virus itu bermutasi, banyak hal yang harus kita waspadai, yakni apakah dia berubah menjadi lebih ganas, lebih cepat menular, atau dia menjadi lebih lemah, yang memang ternyata mengakibatkan gejala yang lebih ringan. Nah, kalau kita melihat dari adanya kenaikan kasus dengan varian baru XBB ini di negara-negara tetangga kita ya, seperti misalnya Singapura gitu ya. Nah, tentu kita harus ingat kembali nih bahwa ternyata COVID-19 ini masih merupakan ancaman bagi kita semua. Jadi kita mesti ekstra hati-hati lagi kalau misalnya kita ingin menekan jumlah penularan XBB ini di Indonesia. Tentunya kita harus ingat lagi ya yang namanya prokesnya. Kita harus sudah mampu lah ya menilai berbagai resiko yang ada di sekitar kita, dan kita harus mau nih mulai mengingatkan diri kita supaya mau memakai masker lagi, kemudian menghindari kerumunan kembali, dan tentunya lengkapi vaksinasi agar kita tetap terus terproteksi. Oke, baik. Nah, itu ya prokes-prokes yang mungkin sejauh ini sudah mulai dilupakan oleh beberapa orang, ini harus lebih giat lagi untuk didisiplinkan dilakukan ya. Nah, Dr. Syahril, tadi Dr. Reisa sudah berbicara seputar kondisi secara global, tapi bagaimana dengan kondisinya di Indonesia, Dr. Syahril? Ya, terima kasih pendengar semuanya. Jadi memang kita dalam 3 hari terakhir ya, jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu kita agak kaget karena ada kenaikan kasus ya.
dari biasanya 2.000, 2.200, tahu-tahu 3.000 selama 3 hari. Nah, tapi alhamdulillah kemarin turun lagi menjadi kembali ke 2.700 lagi. Nah, semula betul Dr. Raisa, kenaikan biasanya dikaitkan dengan adanya varian atau subvarian baru ya. Jadi yang kemarin lagi heboh itu ya, yang disebut dengan subvarian XBB ya. Kemudian ada XBB1. Jadi di kita sudah terdeteksi ya sebetulnya ya. Itu di awal kemarin sampai dengan hari Kamis itu ada 4 sebetulnya ya. 2 yang dari perjalanan luar negeri, 2-nya dari transmisi lokal. Nah, kemarin tambah lagi 4 ya per hari Minggu kemarin, sehingga kita ada 8, 5 ada di DKI, kemudian 1 di Lampung, 1 di Kalimantan, 1 lagi di mana ya, Bali kalau nggak salah ya, itu ada 8. Nah, tapi memang betul subvarian ini tidak perlu kita khawatirkan ya. Dari 24 negara tadi yang disampaikan Dr. Reza, itu memang terjadi lonjakan kasus. Hanya saja mereka tidak banyak yang masuk rumah sakit dan tidak ada yang meninggal ya. Sehingga ya biar saja, karena memang satu alaminya virus, mereka melakukan suatu mutasi terus-menerus. Nah, bagi kita adalah kita tetap waspada, terutama bagi orang yang lansia ya, sama orang-orang yang dengan komorbid itu, walaupun tidak terlalu berat seperti Omikron, bisa jadi kalau orangnya lansia kemudian komorbid bisa kena juga gitu ya. Jadi tetap waspada ya, hati-hati. Nah, bagaimana kita supaya tidak menambah jumlah ya, tetap dengan, kan ada himbauan WHO ya kemarin itu ya, Dr. Reza ya, kita udah dekat nih katanya, udah tanda-tanda di depan mata itu akhirnya bunyi. Tapi harus diikuti juga dong dengan umpamanya prokes yang betul, tetap kita pakai, kemudian vaksinasi dan seterusnya. Jadi jangan sampai tanda-tanda sudah dekat tapi kita malah abai dan tidak sampai ke finish dengan baik gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kembali lagi ke Dr. Reza, tadi disampaikan bahwa sejauh ini varian XBB ini tidak mengalami kasus kematian atau belum muncul kasus kematian. Semoga memang tidak sampai terjadi. Tapi kalau berbicara bahayanya, apakah gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien ini juga sudah ada ciri khasnya nih, Dr. Reza? Ya, tadi sesuai yang Dr. Syaril sudah mengatakan ya, bahwa memang varian XBB ini biasanya gejalanya lebih ringan ya. Jadi kita senang nih dia bermutasi, tapi fatality-nya lebih rendah dibandingkan varian-varian sebelumnya. Ya kita berharap dia bermutasi menjadi ke yang makin lemah terus gitu ya. Jadi kitanya jadi nggak terancam lagi gitu. Tapi memang selain gejala yang kita harus perhatikan, tapi juga penularannya. Karena kalau kita lihat di Singapura, peningkatan kasus XBB ini memang berlangsung cepat dan memang sudah mencapai 0,79 kali gelombang BA.5 ya, Dr. Syaril ya. Dan 0,46 kali gelombang dari BA.2 gitu. Jadi mungkin kalau dari segi penularannya jadi lebih banyak gitu ya yang tertular. Tapi gejalanya pada umumnya ya, karena ini sebenarnya masih Omikron ya, jadi biasanya pasti lebih ringan dibandingkan yang varian-varian sebelumnya. Kita dulu ada Delta tuh yang banyak menyerang pernapasan bawah, nah kalau Omikron kan memang gejalanya lebih banyak di pernapasan atas gitu ya. Jadi biasanya gejala yang muncul tuh pasti ada demam, kedinginan, ngilu-ngilu gitu ya, nyeri otot, nyeri sendi, terus ada batuk, pilek, rasa kelelahan, ada sakit kepala, mual muntah juga ya. Tapi ada juga sih yang mengalami sesak napas. Tapi memang kita harus bersyukur bahwa sampai sekarang dan semoga kedepannya juga tidak ada yang mengalami kematian. Dan mungkin ini juga banyak sekali dipengaruhi adanya upaya kita untuk memvaksinasi diri sendiri. Jadi tentu meskipun dia gejala lebih ringan, kita juga tetap harus meningkatkan imun kita supaya tetap kuat nih melawan si virus ini. Jadi buat semuanya mungkin yang belum sempat atau lupa nih untuk booster, segera booster. Karena
ini sudah terbukti untuk menekan fatality gitu, jadi bisa menyelamatkan nyawa. Tapi memang tetap harus hati-hati ya pada orang-orang yang memang punya penyakit penyerta tadi ya, punya komorbid yang tidak terkontrol. Nah ini harus hati-hati. Jadi ya upayakan periksa diri sendiri, kenali kesehatan diri sendiri, dan kalau memang punya penyakit penyerta, upayakan untuk bisa tetap terus mengkonsumsi obat-obatannya dan konsul lah secara rutin kepada dokter pribadinya. Oke, baik. Berbicara vaksin, Dokter Syahril, bagaimana upaya pemerintah dalam penyediaan maupun pemerataan stok vaksinasi? Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan beberapa netizen, Dok, yang sudah masuk dan cari-cari vaksin dari @heriday. Min, vaksin booster kapan ready lagi? Dan juga ada @lola napitupulu. Min, tolong boosternya segera disediakan. Aku sudah bisa vaksin booster, tapi ketika datang vaksinnya sudah habis. Nah, ini bagaimana tanggapannya Dokter Syahril? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kemarin kita memang sempat ya ada kekosongan atau logistik yang kurang ya di dalam vaksin booster. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah datang lagi 5 juta dosis ya dari Pfizer dan sudah didistribusikan minggu yang lalu ya. Didistribusikan 2,5 juta, 2,5 juta, dan sekarang segera akan didistribusikan lagi. Dan kabar baik, kita dari perusahaan dalam negeri, yaitu Bio Farma, sudah bisa memproduksi vaksin baru, namanya Indopak ya. Itu salah satu karya anak bangsa merah putih, yang nanti akan diedarkan karena sudah mendapatkan izin dari Badan POM ya, Dr. saya. Dan jadi Pfizer 5 juta ini dan segera akan ditambah itu. Nah sehingga ya mudah-mudahan kita tidak lagi mengalami kekurangan lagi vaksin itu. Dan saatnya kita untuk meningkatkan capaian terutama booster ini karena vaksin sudah tersedia di semua daerah. Oke, alhamdulillah ya sudah mulai terisi juga kekosongannya. Jadi buat kamu yang kemarin udah nyariin, segera datang ke fasilitas atau sentra vaksinasi terdekat ya. Oke, baik. Kita ke Dokter Raisa lagi, Dok. Prokes yang sebaiknya kita terapkan seperti menggunakan masker, jaga jarak, itu untuk bisa menghindarkan kita juga dari si varian baru ini. Tapi masyarakat aktivitasnya sudah kembali normal. Kemarin juga udah banyak event-event ya yang mungkin bisa didatangi dan juga otomatis bikin kita akhirnya, udah banyak orang nih, saya mau buka masker aja deh biar bisa seru-seruan bareng. Nah, bagaimana Dokter Raisa melihat kondisi atau mungkin juga perilaku masyarakat saat ini, Dokter? Iya, memang bagi sebagian besar masyarakat, saya rasa pandemi 2,5 tahun lebih ini cukup mengekang ya. Dan sekarang ketika kondisi sudah berangsur-angsur normal kembali, aktivitas sudah mulai tinggi kembali, kegiatan di masyarakat kumpul-kumpul juga sudah mulai banyak gitu ya. Tentu menjadi suatu kelegaan yang luar biasa. Tapi ingat, memang ini nggak enak nih beritanya nih, dengar kok ada lagi gitu ya. Kapan sih selesainya? Nah, tenang aja, kalau misalnya memang ingin segera selesai, kita kan tetap harus saling bekerja sama nih. Nah, kuncinya tetap sama aja, mau ada varian apapun, yang namanya prokes kan nggak ganti ya, dari awal tuh tetap sama gitu. Karena apa? Ya prokes yang sudah terbukti untuk menekan penularan, ya minimal 3M itu, ya kan? Memakai masker, menjaga jarak aman, kemudian mencuci tangan. Ketika kita sudah ada vaksin semuanya, ditambahin lagi dengan status vaksinasi kita yang harus dilengkapi. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang sebenarnya tetap itu upaya kita, ikhtiar kita sebenarnya itu, ya. Nah, terkait dengan pelonggaran yang sudah dilakukan, tentu ini beriringan dengan penilaian risiko. Ketika kita berada di kerumunan masyarakat, tentu risiko kan akan lebih tinggi, ya kan? Nah, ketika risiko lebih tinggi, tentu kita mulai harus mengetatkan lagi penggunaan masker, justru malah jangan dilepas. Kalau kita melihat negara-negara tetangga yang memang sudah mulai melonggarkan penggunaan masker, gitu ya, ternyata kan juga dengan adanya varian baru ini lagi, beriringan dengan jumlah kenaikan kasus, bahkan ledakan kasus di beberapa negara. Nah, ini yang harus kita cegah, jangan sampai nih kita kayak gitu juga, gitu ya. Tentunya
udah tahu berkerumun ya pakailah maskernya. Ketika resiko sudah rendah, kita berada di ruang terbuka, nggak banyak orang gitu ya, kita tahu kondisi kesehatan masing-masing, nah itu baru boleh. Tapi kan kita sendiri nih yang bisa menilai resiko itu. Jadi harap diwaspadai kembali supaya kita tidak tertular dan menularkan ke orang lain, maka kita perketat kembali prokesnya untuk sementara waktu ini sampai kita bisa menilai, oh kondisinya nih benar-benar nggak naik nih, kemudian turun lagi jumlah kasusnya, kemudian fatality-nya juga benar-benar rendah. Nah itu mungkin kita bisa mulai membicarakan prokes yang selanjutnya ya, Dokter Syahril ya. Tapi pengalaman saya juga kayak di luar negeri ya, Mbak Andini ya. Misalnya kita berada di konser musik gitu ya, di sana tuh tetap pakai masker pada saat di konser loh, jadi tetap saling melindungi gitu ketika berada di tengah kerumunan. Jadi jangan sampai lepas nih ketika kita berada di risiko tinggi ya kita tetap harus pakai masker gitu. Oke, baik. Jadi boleh silahkan untuk jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat yang mungkin juga ada konser, festival dan sebagainya, tapi jangan lupa prokesnya ya, Sobat Sehat, karena mau bagaimanapun tadi penjelasan Dokter Syahril dan Dokter Isa juga, COVID-nya masih ada, bahkan keluar lagi nih varian yang baru ya. Oke, baik. Dokter Syahril, kemudian Dok, sebelum kita membacakan pertanyaan dari netizen, mungkin boleh diinformasikan juga hasil dari G20 kemarin yang baru saja berlangsung di Bali, apakah ada hal-hal yang membahas terkait dari pandemi secara global nih, Dokter Syahril? Ya, terima kasih. Saya buka catatan dikit ya, karena itu panjang banget, jadi saya buka sedikit biar bisa clear ya. Jadi sobat-sobat sehat semua, jadi kita udah berakhir tuh kemarin ya. G20 atau G20 yang pertemuan diawali dengan pertemuan Menteri-Menteri Kesehatan ya, yang nanti tanggal 15 sampai tanggal 17 itu oleh Presiden dan negara-negara yang anggota dari G20 itu ya. Jadi ada banyak kesepakatan atau poin-poin penting ya yang perlu kami sampaikan kepada sobat-sobat sehat semua. Jadi di sana pada saat pertemuan para Menteri Kesehatan itu, satu ada kesepakatan dana kesiapsiagaan. Nah, jadi semua negara itu sepakat nih, kita semua mengumpulkan dana atau menyepakati dana untuk pembiayaan dan respon pandemi ya melalui Financial Intermediary Fund ya. Jadi ada itu, jadi ada kesepakatan untuk memberikan suatu dana kesiapsiagaan sebagai respon pandemi ya seluruh negara-negara G20 itu. Yang kedua, negara G20 bersepakat meneruskan dan memperkuat mekanisme ACTA ya sebagai sebuah entitas formal ya untuk memperluas akses dan memobilisasi berbagai sumber daya dalam menghadapi pandemi selanjutnya. Jadi aksi cepat tanggap juga tetap menjadi kesepakatan karena kemarin dengan kasus pandemi ini semua negara kan sangat repot ya, sangat dibabak belurkan lah istilahnya sehingga saat ini dengan pengalaman ini maka G20 bersepakat untuk memobilisasi semua sumber daya dalam rangka menghadapi pandemi yang kalau nanti terjadi lagi ya. Kemudian penguatan surveillance genomik. Nah, surveillance genomik ini adalah surveillance di mana genom virus-virus ini perlu diketahui ya. Tadi kan dia mutasi tuh. Ya, tahunya mutasi menjadi umpamanya BA4, BA5 melalui genomik ya pemeriksaan. Kemudian tadi ada XBB ya, itu juga melalui. Nah, sekarang semua negara anggota G20 ini harus bersepakat melakukan surveillance itu. Jadi bukan hanya surveillance biasa saja ya, Dr. Esa ya. Kalau surveillance biasa itu ya mengetahui ada penyakit atau tidak dan sebagainya. Kalau ini lebih lagi surveillance genomik namanya ya. Jadi betul-betul semua negara diharapkan mampu mempunyai suatu kemampuan mendeteksi itu ya. Kemudian ada sertifikat jalan dalam bentuk digital. Nah, ini satu hal yang baru lagi nih ya. Jadi kita karena sudah
digital semua negara ini, ya diharapkan sertifikat digital yang digital ini bisa berlaku di semua negara. Jangan pokoknya Peduli Lindungi nggak diakui oleh negara lain dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Jadi dengan sertifikat digital ini di negara G20 apapun itu berlaku gitu ya. Kemudian pembentukan jejaring pusat penelitian dan manufaktur untuk vaksin, untuk terapi, pengobatan diagnostik. Jadi diharapkan semua negara ini mempunyai suatu kerjasama jejaring. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian, ya. Kemudian manufaktur juga untuk suatu bagaimana dapat memproduksi vaksin, obat-obat, dan alat-alat untuk diagnostik yang lain. Sehingga kita saling bagaimana memperkuat penelitian untuk vaksin, untuk obat maupun untuk diagnostik yang lain. Nah, ini yang terakhir, yaitu peningkatan pembiayaan untuk penanggulangan tuberkulosis, ya. Ingat ya. Jadi tuberkulosis bukan hanya COVID, kemudian komitmen untuk mengimplementasikan inisiatif One Health. One Health itu adalah satu sehat. Jadi satu sehat itu ada mengandung arti bahwa kesehatan ini ada kesehatan manusia, ada kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan yang disebut dengan satu sehat. Jadi nanti kita tidak bisa sendiri-sendiri saja, ya. Karena virus itu sering sekali berkaitan dengan hewan. Contoh monkeypox, ya, itu salah satu contoh aja. Dan ini juga ada lingkungan, apalagi dengan perubahan iklim yang nggak karuan ya, tutur saya. Ini juga menjadi suatu ancaman dan kita harus menjadikan ini bagian dari satu kesehatan One Health tadi, kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan, serta mempunyai kapasitas deteksi dan respon AMR. Jadi ada 3 ya. Satu tadi adalah untuk tuberkulosis. Yuk semua negara bagaimana memberikan suatu bantuan pendanaan agar tuberkulosis, kemudian untuk One Health, dan satu lagi AMR. AMR itu adalah antimicrobial resistance. Jadi resisten terhadap antimikroba. Yang saat ini karena banyak sekali loh obat-obat kita yang sudah kebal dengan virus, dengan bakteri, sehingga kita harus negara G20 tadi memberikan suatu perhatian terhadap antimikroba, kemudian tuberkulosis dan One Health. Nah itu ada 5 poin atau 6 poin tadi yang semuanya menjadi kesepakatan negara-negara di G20. Itu Mbak Audi, Mbak. Oke. Baik, Dokter Syahril. Jadi secara tidak langsung juga sisi positif dari pandemi ini banyak pelajaran yang bisa diambil dan inovasi yang tercipta pada akhirnya ya, Sobat Sehat. Nah, kemudian Dokter Syahril dan juga Dokter Raisa, ada Ana ini dari WhatsApp di 081336 sekian yang bertanya, bagaimana tanggapan dokter dengan masyarakat yang sedang kurang fit tapi tetap memaksakan beraktivitas di luar. Batuk-batuk di angkutan umum mungkin ini bikin orang-orang di kanan kirinya bentar-bentar nengok. Nah, ini menarik ya Dokter Syahri dan juga Dokter Raisa. Mungkin saya mau minta tanggapan dari kedua narsum kita, dari Dokter Raisa terlebih dahulu. Mungkin Dokter silakan. Oke, mungkin nih para pendengar Healthier semuanya banyak nih ya yang menganggap remeh dengan adanya batuk pilek. Karena itu kan kita udah kenal ya, gejala itu udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita tetap memaksakan diri untuk beraktivitas di luar rumah. Tapi yang harus kita sadari bersama ya bahwa itu kan gejala penyakit ya. Jadi gejala penyakit yang memang ternyata ditemukan juga nih pada penyakit yang sedang di pandemi ini. Jadi ada baiknya tidak menganggap remeh, dan kalau memang kita sedang kurang fit, sebaiknya tunda dulu untuk beraktivitas di luar rumah atau di tengah-tengah masyarakat ya. Dan segeralah melakukan pengecekan atau self-diagnose. Biasanya sudah tersedia ya lab-lab di sekitar kita yang bisa melakukan pengecekan apakah ini termasuk COVID-19 atau tidak. Tapi sebenarnya nggak harus COVID-19 sih, tapi gejala apapun, misalnya influenza pun, sebaiknya kita tidak menularkan ke orang lain nih, ya. Sedangkan kalau kita batuk-batuk nih di angkutan umum, kebayang itu virusnya bisa bertebaran ke lingkungan sekitar, ya. Jadi
tahan diri untuk beraktivitas, tetap prokes, dan sebaiknya melakukan pengecekan dan isolasi mandiri dulu, dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dari dokternya gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan tanggapan dari Dokter Syahril nih, Dok? Ya, saya kira sangat jelas tuh yang disampaikan Dr. Reza, bagus, artinya mungkin perlu ditambahkan saja kesehatan itu menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi kita butuh loh kesehatan. Jadi kalau udah butuh ya taatlah dengan apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Saya kira itu saja ya. Jadi kebutuhan bukan kewajiban, kebutuhan. Jadi kalau mau pakai masker, butuh pakai masker, butuh cuci tangan, kemudian butuh menjaga jarak dan seterusnya. Sehingga kita yang butuh. Nah kalau udah kita merasa butuh berarti ya memang itulah bagian dari suatu budaya hidup sehat. Oke, baik. Dan tidak terasa Dokter Reza dan juga Dokter Syahril, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan sehat yang bisa disampaikan dari Dokter Reza terlebih dahulu. Silakan, Dok. Sobat Sehat, Healthiest, para pendengar RRI dimanapun berada, memang pandemi ini belum berakhir. Meskipun katanya sudah di depan mata, maka itulah kerjasama yang baik antara semua pihak, baik pemerintah, ya, Kementerian Kesehatan di sini, dan kita semua masyarakat, ini harus bekerjasama dengan baik supaya kita benar-benar bisa mengakhiri pandemi. Jadi buat semuanya yang sedang beraktivitas tetap ya ketatkan kembali prokesnya, lengkapi vaksinasinya, ingat boosternya, jangan disepelekan, tetap harus booster, dan tetap jalankan gaya hidup bersih dan sehat sebagai keseharian kita. Oke, baik, luar biasa. Terakhir pesan sehat dari Dokter Syahril, silakan Dokter. Ya, dikit aja. Kita memang saat ini sedang diuji ya dengan pandemi COVID, dengan monkeypox, dengan hepatitis, dan terakhir dengan gagal ginjal akut. Semuanya menjadi perhatian kita semua, dan kita harus betul-betul menjaga suatu kebersamaan bahwasanya kesehatan ini adalah tanggung jawab dan milik kita bersama. Dan kesehatan ini menjadi kebutuhan kita. Apapun penyakitnya, kita harus menjadi kebutuhan dan juga menjadi kebersamaan dalam rangka untuk menghadapinya. Jadi pandemi COVID nggak bisa dihadapi oleh kita orang Kementerian Kesehatan sendiri ya, betul saya, nggak ada dokter, tidak semua. Ya media juga, ya saya kira dengan radio ini juga bagus memberikan informasi publik bahwa saja kita harus begini dan jangan begini dan seterusnya. Terima kasih Mbak Odi. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Syahril dan Sobat Sehat. Demikian tadi perbincangan kita mengenai topik kendalikan XBB, lengkapi vaksinasi COVID-19, dan tetap prokes. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, juga Dr. Reza Broto Asmoro, selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id, maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemenkes 15567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung, baik melalui Radio Kesehatan maupun sosial medianya di IGTV @kemenkes_RI dan IGTV @Radio Kesehatan. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan juga ya, melalui RRI Pro 3, rri.go.id, IGTV RRI @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Saatnya saya Andini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.